Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama begitu menyita perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Skandal korupsi minyak Pertamina disebut-sebut sebagai kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bayangkan saja, kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 193,7 triliun rupiah yang terjadi di tahun 2023 saja. Dan diperkirakan total kerugian hampir 1.000 triliun atau 1 kuadriliun rupiah karena korupsi diduga terjadi sejak tahun 2018. Maka tak salah bila kemudian sejumlah kalangan menyebutnya skandal mega korupsi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Skandal mega korupsi Pertamina terungkap. Ahok pun siap untuk membongkar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah skandal yang baru-baru ini telah membuat Indonesia gempar, yaitu mega korupsi BBM di Pertamina yang kabarnya telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Bayangin sob, uang sebesar itu tentu saja bisa untuk membangun jalan tol, rumah sakit, ataupun sekolah-sekolah baru di seluruh pelosok negeri. Namun apa daya, uang tersebut malah dikorupsi oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan dan harta. Sebenarnya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan milik pemerintah adalah sebuah hal yang biasa. Karena memang ada kenyataan pahit di negeri ini yang konon dijuluki surganya bagi para koruptor. Cuman yang satu ini ternyata jauh lebih besar dari kasus-kasus sebelumnya. Kalau kemarin peringkat pertama diduduki oleh PT Timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, dan ternyata ini jauh lebih besar, bahkan telah menggeser peringkat kasus korupsi PT Timah menjadi nomor 2, yaitu dengan kerugian negara mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Dengan rincian, negara dirugikan sebesar 193,7 triliun rupiah. Dan di tengah badai korupsi Pertamina ini, di sini pun lalu ada satu nama yang mencuat ke permukaan, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero dari tahun 2019 hingga 2024. Dan selama masa jabatannya, Ahok pun dikenal begitu vokal dalam mengkritik praktek-praktek buruk yang terjadi dalam tubuh Pertamina. Ia pun bahkan berani untuk melawan arus meskipun posisinya hanya sebagai komisaris, bukan direktur utama. Nah, di sini pun kabarnya Ahok pun siap buka-bukaan soal skandal korupsi BBM yang terjadi di Pertamina. Jangan kemana-mana ya, simak sampai habis. Jadi ceritanya begini sob, Ahok sang mantan komisaris utama Pertamina baru-baru ini telah menggebrak media dengan pernyataannya bahwa dirinya punya data lengkap tentang praktek-praktek korupsi yang terjadi di Pertamina. Bahkan ia pun menyebutkan dirinya juga memiliki rekaman-rekaman rapat hingga notulen-notulen penting, yaitu selama dirinya menjabat sebagai komut di Pertamina. Ahok di sini bilang kalau rezim ini benar-benar serius ingin memberantas korupsi di sektor migas, maka dirinya pun tak segan-segan dan siap membantu penegak hukum untuk memenjarakan semuanya. Wow, luar biasa kan? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau
membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tapi di sisi lain, di sini ada sosok pengacara glamor yang sering kali pamer-pamer kemesraan dengan wanita-wanita seksi selain istrinya, yaitu Hotman Paris, yang tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, secara terus-menerus telah menyerang si Ahok, yaitu lewat video pada Instagramnya. Si Hotman Paris ini dengan nada tinggi telah mengomentari pernyataan Ahok dalam sebuah video podcast bersama Najwa Shihab. Mari kita simak videonya. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun. Di sini, Hotman ini seolah menyarankan agar Ahok minta maaf pada publik karena dianggap telah gagal dalam mencegah korupsi besar-besaran ini. Tapi coba pikir, apakah wajar seorang komisaris disalahkan sepenuhnya atas praktek korupsi yang melibatkan banyak pihak? Dan bukankah tanggung jawab utama ada pada para direksi yang menjalankan operasional perusahaan? Rasanya ada sesuatu yang janggal di sini. Bahkan dalam sebuah video yang lain, Hotman Paris pun menuduh Ahok telah menerima bonus miliaran rupiah, yaitu saat mengundurkan diri dari Pertamina. Menurut Hotman Paris, di sini seolah bertentangan dengan sikap Ahok yang terlalu vokal soal korupsi. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarismu. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Tentu saja di sini publik semakin geram atas pernyataan Hotman Paris ini, karena fakta menunjukkan bahwa Ahok justru telah menolak bonus dari Pertamina hingga 370 miliar rupiah yang sebenarnya bisa ia terima karena keuntungan Pertamina mencapai 37 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2023. Tapi di sini Ahok pun memilih mundur dan bergabung dengan PDI Perjuangan serta fokus mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud MD. Meskipun pada akhirnya kubu dari Ganjar Mahfud yang telah ia dukung pun harus kalah. Dan sebenarnya tidak kali ini saja ya Ahok berani membongkar borok-borok Pertamina. Dan bila Hotman Paris mau browsing di Google sedikit saja, tentu saja akan mudah menemukan artikel-artikel berikut ini. Bahkan pada sebuah media online tertanggal 5 Oktober 2021, di sini Ahok pun berani membongkar sindikat kasus jual beli LNG yang terjadi di Pertamina. Bahkan pada artikel-artikel yang lain,
tertanggal 16 September 2020, Ahok juga telah membongkar 7 kebobrokan Pertamina. Aneh memang si Hotman ini. Namun dari beberapa kali pernyataan Hotman ini, tampaknya sama sekali tidak digubris oleh Ahok. Memang gak ada untung dan gunanya sih merespon pernyataan orang ini. Di sini bahkan sebaliknya, Ahok seolah semakin berani. Bahkan Ahok menantang Kejaksaan Agung untuk melakukan sidang terbuka terkait kasus korupsi BBM di Pertamina. Kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR, akan panggil komut, datang. Kan berita toh, saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Ahok pun telah menyatakan bahwa Ahok pun sebenarnya sudah lama curiga dengan beberapa petinggi di Pertamina. Salah satunya adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina, Patra Niaga, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dan masih menurut Ahok, Rifa serta beberapa bawahannya seperti Maya Kusuma serta Yoki Fernandi seringkali ngeyel alias tidak mengikuti arahan yang diberikan. Bahkan saat dimarahi pun, mereka tetap saja melakukan kesalahan yang sama secara berulang kali. Dalam video tersebut, Ahok pun juga membongkar fakta bahwa sistem pembayaran di SPBU masih menggunakan uang tunai. Padahal dirinya 4 tahun yang lalu sudah pernah meminta ke pemerintah agar sistem tersebut segera diganti dengan aplikasi My Pertamina. Dan terbukti, ternyata ada korupsi besar-besaran di sana. Tak hanya itu, Ahok bahkan siap memutar rekaman-rekaman rapatnya untuk diperdengarkan di publik. Di sini seolah Ahok begitu yakin rekaman tersebut akan membuka mata seluruh rakyat Indonesia tentang apa sebenarnya yang terjadi di Pertamina. Tentu saja, di sini pun publik sangat mendukung langkah ini. Mereka percaya bahwa transparansi adalah kunci untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dan jika sidang terbuka benar-benar dilakukan, maka tidak akan ada lagi ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Sobat RJ semuanya, mungkin inilah gambaran nyata tentang bagaimana korupsi merajalela di negeri ini. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan malah dikorupsi oleh segelintir orang yang rakus. Tentu saja kita semua prihatin mengenai kondisi bangsa kita saat ini. Semua tatanan seolah rusak berantakan, hukum dan keadilan seolah menjadi barang langka yang sulit ditemukan di negeri ini. Budaya korupsi seolah menjadi hal biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Beda lagi dengan masyarakat kecil yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Semoga saja akan ada Ahok-Ahok lain yang berani bersuara untuk membongkar borok yang masif terjadi di negeri ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.